Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di podcast FKIP Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yakni dari salah satu dosen FKIP, khususnya dari pendidikan bahasa Inggris nih. Langsung aja yuk kita tanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Waalaikumsalam, Miss Fu. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan selalu ceria ya. Selalu ceria, Pak Udin nggak ceria. pernah sedih sih. Selalu ceria, dimanapun Ya, Pak Udin berada. Ya, memang kita harus memberikan aura-aura positif supaya mahasiswanya ini harus selalu semangat gitu kan ya. Iya, benar sekali. Bisa perkenalan sedikit Pak Udin? Boleh, Mungkin boleh. nama dahulu. Oke, Iya. perlu saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Iya, benar. Oke, nama lengkapnya Muhammad Saifuddin. Ya, saya dari salah satu dosen di FKIP Unibdu ya, khususnya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Iya. Pak Udin ini berjabat sebagai Alhamdulillah untuk saat ini saya masih menjabat sebagai wakil dekan ya bidang kemahasiswaan dan umum atau biasanya wakil dekan 2 biasanya menyebutnya. Gitu wakil ya. dekan 2. Nah, kita bakal ngobrol sedikit tentang kampus nih Pak Udin. Boleh, banyak juga nggak jadi masalah. Banyak juga nggak masalah ya. Karena tentunya para pemirsa atau adik-adik semuanya di sana tentunya butuh informasi yang akan kita sampaikan kepada mereka, tentunya info-info yang penting dan sangat dinanti oleh mereka gitu kan ya. Makanya kita hadir di sini gitu kan. Benar sekali Pak Udin. Nah, pertanyaannya ini Pak Udin. Pendaftaran Unibdu ini masih dibuka nggak sih? Tentu masih. Jadi Unibdu masih membuka ya. Kita ada 3 gelombang ya, ada 3 gelombang. Dan sampai saat ini, alhamdulillah kita masih berjalan di gelombang yang ketiga. Oh, di gelombang ketiga. Gelombang ketiga sampai terakhir nanti tanggal 10 September. 10 September. Jadi masih ada kesempatan nih, ya masih ada kesempatan. Ya kurang lebih berapa minggu berarti mulai dari sekarang? Ya, benar, sekitar 2 minggu gitu ya. Iya, 2 minggu, 10 September nanti baru pendaftaran gelombang ketiga itu sudah ditutup. 10 September ya Pak Udin ya? 10 September. Oke. Dan yang kita ketahui sendiri nih Pak Udin, di Unibdu ini kan banyak sekali beasiswa. Apa sih jenis-jenis beasiswa? Ya, jenis-jenis beasiswanya. Ya, banyak sekali. Ya, beasiswa ini kita salah satu universitas swasta swasta terbaik ya. Kita kemarin masuk urutan kelima. Urutan kelima universitas swasta. Ya, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum ini tentunya memberikan banyak sekali kesempatan beasiswa bagi mahasiswa, mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang ongoing gitu kan ya. Kita terbagi menjadi 2 nih. Untuk beasiswa di Unibdu kita bagi ada 2 kategori. Yang pertama adalah dari internal sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua dari eksternal. Di antaranya adalah kalau beasiswa internal itu ada satu yang kita sebut dengan beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini kita punya nih, prestasi akademik sama beasiswa prestasi non akademik gitu kan ya. Nah, ini diberikan kepada mahasiswa yang jelas yang notabene-nya memang berprestasi di bidang akademik dan berprestasi di bidang non akademik. Kemudian yang kedua ada beasiswa Hafidh dan Hafidhah. Ini jangan khawatir nih bagi adik-adik semuanya yang baru lulus ya, atau bahkan yang mungkin belum kuliah ya. Iya benar. Ya ini kita menawarkan beasiswa bagi adik-adik yang memiliki kemampuan atau sedang dalam tahapan menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, jadi nanti kita punya tim tersendiri ya, yakni unit kita menyebutnya dengan PSK ya, Pusat Studi Al-Quran nanti yang akan memverifikasi terkait dengan perekrutan mahasiswa baru dengan kategori beasiswa Hafidh atau Hafidhah. Jadi jangan khawatir, tentunya jika kalian punya hafalan Al-Quran atau bisa kategori Hafidh dan Hafidhah, monggo silakan silakan mendaftarkan di Unibdu, pastinya kesempatan itu terbuka lebar gitu ya. Nisfu satu angkatan ada temennya yang Hafidh sama Hafidhah? Satu angkatan
Belum ada kan? Belum ada ya, tapi adik-adik ya. Adik ada ya. Adik tingkat ada yang ada ya. beasiswa hafalan Al-Qur'an. Oke. Iya benar. Jadi juga sudah ada beberapa atau banyak ya mahasiswa FKIP sendiri yang mendapatkan beasiswa hafidz dan hafidhah. Jadi jangan takut-takut ya Pak Udin untuk mendaftar ya, karena di Unibdu sendiri ini banyak sekali beasiswa. Jadi jangan takut, yang penting kita berusaha. Pokoknya niat yang pertama ya Pak Udin ya, benar sekali. Ada kemauan, ada niat, dan juga ada usaha. Yang jelas harapannya adalah tetap harus berharap dan diikuti dengan usaha, bahwasanya saya pantas mendapatkan beasiswa. Jangan pernah minder pokoknya. Beasiswa sekali. Apapun itu tidak perlu kita merasa minder ya. Gitu. Kita lihat dulu kategori beasiswa apa yang kita harapkan untuk didapatkan gitu. Nanti sekali. Tinggal persyaratannya apa, kemudian apa yang bisa kita penuhi gitu kan ya. Jadi itu poin pentingnya juga. Ya istilahnya kalau beasiswa di Unibdu itu kececeran gitu ya. Benar sekali sih. Jadi tinggal pilih nih, kalian mau milih yang mana nih. Jadi kalian tinggal select gitu ya. Tinggal ngambil, oh ini saya pengen beasiswa ini, beasiswa ini tinggal ngambil gitu kan ya. Oke, terus kemudian selanjutnya tadi ya, masih ada satu lagi beasiswa yang diberikan oleh yayasan. Jadi yayasan kita namanya Yapetidu, ya Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum ini juga memberikan beasiswa berupa penghargaan bagi mahasiswa. Nah, tentunya penghargaan ini ada kategori tersendiri, yakni bagi mahasiswa yang memiliki atau yang pantas diberikan penghargaan dari mahasiswa. Dari yayasan gitu ya, dari yayasan. Jadi 3 kategori beasiswa internal ini. Kemudian yang kedua, kategori kedua yakni eksternal gitu ya. Itu kita dapat dari luar gitu ya. Nah, yang pertama ada beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah ya. Ini beasiswa yang sangat familiar sekali gitu sangat familiar, iya benar. Kemudian yang kedua ada beasiswa bantuan UKT ya. Bantuan UKT ini dari LL Dikti. Dari LL Dikti. Kemudian dari pemerintah maksud saya. Kemudian yang ketiga ada beasiswa BUMN. Ya, beasiswa yang diberikan dari BUMN. Kemudian yang terakhir ini ada satu kesempatan lagi, ini kita dipercaya untuk memberikan beasiswa juga, menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa dari PT Damen. PT Damen. Nah itu ada, jadi kalau di total mungkin ada sekitar banyak berapa tadi ya? Pak Udin ya? Banyak sekali. Jadi banyak pilihan gitu. Iya, jadi benar. intinya kesempatan untuk menjadi mahasiswa baru di Unibdu ini, lebih khusus di FKIP ini terbuka lebar. Gitu kan, ya. Benar sekali. Nah, saya penasaran nih Pak Udin sama beasiswa KIP kuliah. Itu apakah ada kriteria untuk mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa itu Pak Udin? Untuk beasiswa KIP kuliah ini tentunya ada beberapa persyaratan gitu ya. Ada persyaratan terlebih dahulu ya, ada persyaratan yang sifatnya umum sama persyaratan khusus gitu kan ya. Nah, terutama yang pertama adalah persyaratan umum, jelas dong harus lulusan SMA sederajat ya, SMA, MA maupun SMK di tahun berjalan. Ya, misal ini sekarang tahun berjalan 2022-2023, berarti adik-adik yang lulus di tahun 2022 ya itu otomatis mereka berhak mendaftar gitu ya, karena masih mahasiswa baru. Kemudian bagi adik-adik yang mungkin tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya masih belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, itu masih diperbolehkan dan mereka masih berhak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah gitu. Jadi KIP kuliah ini memang diperuntukkan bagi adik-adik ya yang mereka katakanlah mempunyai potensi akademik ya, tapi masih memiliki keterbatasan secara ekonomi. Nah, akhirnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk dalam misi untuk pemerataan pendidikan. Jadi diberikanlah beasiswa KIP kuliah ini kepada adik-adik calon mahasiswa baru itu. Kemudian selanjutnya lagi harus terakreditasi B. Nah, di Unibdu udah banyak nih ya yang sudah terakreditasi B. Wabil khusus FKIP, gitu kan ya, wabil khusus FKIP. Nah, kita ada satu yang namanya pendidikan matematika, gitu kan ya, yang sudah terakreditasi. Tapi bagi adik-adik juga nggak perlu risau nih, Su. Iya, benar-benar. Ya, kita pendidikan bahasa Inggris juga menerima beasiswa
KIP kuliah gitu kan ya. Jadi yang terpenting catatannya adalah terakreditasi itu tercatat secara resmi akreditasinya oleh BAN PT. Jadi kita punya 2 prodi nih, ya pendidikan matematika sama pendidikan bahasa Inggris. Jadi 2 prodi di FKIP ini menerima beasiswa KIP kuliah gitu. So interesting. Nah, nih bukti kita di adik-adik kamu ya, adik-adik kamu ini sudah baik dari prodi pendidikan bahasa Inggris mau pendidikan matematika sudah banyak ya yang menerima. Banyak sekali, banyak Pak. Ya? Iya, banyak sekali. Kayak pernah ada yang bilang kalau sebelumnya bayar, tapi kalau udah dapat, itu uangnya dikembalikan semua. Oh, pasti. Iya, benar, Pak. Betul sekali, pasti. Jadi memang beasiswa ini sudah mengcover semuanya. Jadi kalian itu tidak dibiarkan untuk bayar pakai uang sendiri, enggak. Uang kalian kembali ke dompet kalian masing-masing gitu ya. Keren banget. Jadi kalau udah urusannya sama biaya pendidikan gitu ya, itu semuanya nanti sama KIP kuliah itu sudah di-cover semuanya. Ya di-cover termasuk ya nanti ada jadi di Unibdu itu nanti ya semuanya tercover baik dari pendaftaran untuk seleksi masuk ya perguruan tinggi itu di-cover oleh KIP kuliah. Kemudian biaya hidup ya sama biaya pendidikan. Jadi semuanya 100% itu akan di-cover oleh beasiswa KIP kuliah sampai kalian lulus nggak perlu bayar sudah. Semuanya sudah tercover dalam beasiswa KIP kuliah itu tadi. Jadi itu yang Pak ya yang didapatkan dari KIP kuliah sendiri ya. Nah, betul sekali. Jadi banyak sekali. Logikanya gimana? Logikanya kalau sudah dibiayai semuanya uang sudah ada, kalian tinggal apa berarti? Tinggal belajar. Tinggal berangkat ke kampus kan gitu. Benar sekali. Tinggal belajar, kalian sudah dibiayai nih, nggak perlu mikir yang namanya nggak perlu mikir yang namanya gimana sih saya dapat caranya dapat uang, kemudian mikir saya harus bayarnya gimana, nggak perlu kan. Jadi tinggal semangat untuk belajar, lulus selesai sudah, semuanya udah terbayar. Cuma catatannya adalah beasiswa KIP kuliah ini nanti jadi ada beberapa kategori. Jadi semua jenjang pendidikan atau semua jenjang atau level di perguruan tinggi mau D3 mau S1 ya. Bener. Kalau yang kita menerima yang di FKIP ini yang jenjang S1. S1 sehingga waktu durasi pemberian beasiswa itu selama 4 tahun atau 8 semester gitu. Keren banget. Gimana? Nih Pak, saya pengen mencoba lagi tapi ini udah semester 8. Jangan, kamu sudah mau lulus. Tahu gitu sudah mau lulus. Ya, sudah mau lulus ini ya saya. Jadi masih banyak terbuka kesempatan bagi adik-adik yang mau masuk di Unibdu, khususnya di FKIP. Iya benar. Ya, ini kita membuka pendaftaran masih lebar sekali, kesempatannya juga masih besar sekali. Iya, jangan sampai terlewat dong. Jangan sampai terlewat. Benar sekali. Ini Pak, tahapan-tahapan pendaftarannya itu apa aja sih Pak untuk KIP kuliahnya sendiri? Ya, untuk tahapan sebenarnya gampang ya. Ya kita semuanya informasinya sudah ada dulu. Semuanya sudah dapat diakses gitu ya. Sekali. Nah, yang terpenting ini buat adik-adik ya yang masih bertanya-tanya nih, gimana sih kadang-kadang kan adik-adik bingung tuh ya. Ini cara daftarnya gimana? Harus gimana kan bingung ya. Kadang-kadang limited access juga gitu ya. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang ingin mendaftar di Unibdu ya, tinggal kunjungi ini aja ya. Di PMB. Pertama kunjungi aja nih di pmb.unibdu.ac.id. Pokoknya jangan sampai terlewatkan Pak ya. Betul, selalu kunjungi ya program penerimaan mahasiswa baru di Unibdu, dan juga kita juga punya spesifik gitu ya di website kita official FKIP ya, FKIP .unibdu.ac.id. Ya, itu juga ada informasi terkait dengan beasiswa terutama KIP kuliah ini. Benar sekali, Pok. Nah, yang lebih penting lagi ini nih, Su. Dalam pendaftaran itu pertanyaannya apakah semuanya diterima? Iya, benar. Nah, sekarang tahapan-tahapan itu akan menentukan seberapa besar gitu ya, seberapa besar kesempatan mereka untuk mendapatkan beasiswa ini.
catatannya selama mereka bisa memastikan prosedur itu sudah dilampaui dengan baik, kemudian dokumen-dokumen yang diperuntukkan atau disyaratkan itu juga sudah terpenuhi. Nah, adik-adik enggak perlu khawatir, risau gitu ya. Usahanya sudah loh, berarti tinggal berdoa. Jadi peluang itu masih terbuka besar. Jadi yang pertama adik-adik ini harus memastikan gitu ya, untuk mendapatkan nomor registrasi KIP kuliah. Benar sekali. Sebelum sebelum bisa mendapatkan nomor registrasi kuliah, jadi ada satu portal atau web yang harus dikunjungi, gitu kan ya. Nah, itu adik-adik harus mengunjungi atau mendaftar ya KIP kuliah melalui portal resmi KIP kuliah, ya kipkuliah.kemdikbud.go.id. Wow. Gitu ya. Nah, jadi diakses di sana, didaftarkan sehingga sampai sampai mendapatkan nomor registrasi. Kemudian selanjutnya adalah adik-adik harus memiliki yang namanya beberapa dokumen resmi ya, contoh seperti KK ya, kemudian ada KTP ya, kemudian ada NIS ya, nomor induk siswa, kemudian ada NISN, NPSN, sama email yang valid. Oh iya. Ya, email. Biasanya nih siswa atau kalian tuh kan punya banyak email gitu ya. Iya, apalagi nama samaran gitu Pak. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi emang nih percuma, semuanya udah lengkap. Tapi ternyata pakai email nama samaran. Jangan. Itu namanya nggak valid gitu ya. Nggak valid. Jadi akhirnya pakai aja email yang memang katakanlah valid dan itu resmi untuk kalian sendiri pribadi, yang mudah diakses dan aktif. Benar ya, sekali. yang aktif. Nah, terus kemudian jika adik-adik ya ada mungkin dari beberapa persyaratan tadi itu ya, satu lagi nih, ada beberapa dokumen nih, seperti adik-adik harus memiliki kartu seperti KIP ya, kartu Indonesia Pintar ya, kemudian KIS, kemudian ada PKH sama KKS. Kalaupun ada salah satunya, misal seperti saya nggak punya kartu nggak punya PKH sama KIS. Nah, ini kan bagi kategori keluarga yang tidak mampu ya secara ekonomi. Tetap jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berharap ya, dan berusaha. Kalian masih bisa atau menggantikan dua kartu tersebut kalau tidak punya dengan meminta surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Desa setempat. Jadi itu masih bisa menggantikan. Jadi sebagai persyaratan pengganti gitu. Ada lagi nih, poin pentingnya lagi nih, adik-adik ini harus bisa memastikan bahwasanya, contoh nih, ketika mendaftar itu seringnya, ini saya sampaikan informasi ya adik-adik supaya semakin terbuka lebar ya, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah, ini harus dipastikan, contoh seperti KK, KTP ya, kemudian NIS ya, NISN sama NPSN, ini semuanya harus valid ya, harus valid. Jadi sehingga terkadang seringnya begini, tidak bisa mendapatkan nomor registrasi akun dari KIP kuliah karena salah satu dari nomor tersebut tidak valid, kan eman gitu loh. Iya, benar sekali, eman. Jadi dipastikan terlebih dahulu gitu ya, dicek. Jadi bisa dicek terlebih dahulu nomor-nomor tersebut valid atau tidak. Kalau tidak valid, segera diurus. Iya, benar. Ya, segera diselesaikan gitu ya. Bisa terkait, kalau misalnya ada hubungannya dengan NIS, NISN sama NPSN, itu nanti sama pihak sekolah. Tapi kalau ada hubungannya dengan KK, KTP, maka dengan dinas penduduk dinas penduduk ya, dan pencatatan sipil gitu. Pencatatan sipil. Nanti bisa diurus di sana. Wah, gampang sekali sebenarnya Pak ya untuk mendapatkan beasiswa di Unipro ini. Gampang sekali, jadi jangan khawatir, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Bener. Ya. Pokoknya jangan lupa kepoin web PMB Unipro deh kalau pengen tahu beasiswa di Unipro ini. Betul sekali. Ini Pak Udin, pertanyaan terakhir nih Pak Udin. Seberapa besar sih Pak Udin peluang mahasiswa di Unipro untuk mendapatkan beasiswa? Ya, peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa itu seperti saya sampaikan tadi. Jadi selama pendaftaran itu ya, dan juga pemenuhan persyaratan itu tadi, mau persyaratan umum, khusus, kemudian tahapan-tahapan itu dilalui dengan baik, kemudian
sudah mendapatkan nomor registrasi akun KIP dan juga verifikasi nomor contoh seperti KK, KTP, NIS, NISN. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi dengan baik, ya sudah, insya Allah tinggal menunggu hasilnya saja. Gitu. Artinya jika tidak ada yang terlewatkan semua pendaftaran itu tadi, bentuk-bentuk dokumen dan sebagainya, insya Allah itu adalah tinggal menunggu hasilnya. Jadi peluangnya memang sangat terbuka lebar gitu ya. Nah, ini satu catatan yang penting ini Nisfo bagi mahasiswa, bagi yang mau mendaftar ya, yang mau mendaftar KIP kuliah. Ini yang terpenting adalah harus bisa memilih gitu ya. Harus memilih prodi yang dituju terlebih dahulu gitu. Iya, jadi benar-benar. Sebelum melakukan pendaftaran tahap selanjutnya ya, setelah mereka mendapatkan nomor registrasi ya, nomor registrasi akun, itu harus melakukan atau pengisian pilihan ya, memilih universitas UNIBDU, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, kemudian memilih prodi ya, memilih prodi pendidikan matematika atau prodi pendidikan bahasa Inggris di FKIP. Nah, itu semuanya akan menjadi persyaratan secara administrasi ya, secara administratif, sehingga itu yang bisa menjadi peluang diterimanya beasiswa KIP kuliah. Jadi itu selain itu tadi dipastikan juga harus memilih ya program studi yang terakreditasi itu tadi. Nah, alhamdulillah kita di UNIBDU ya semuanya, terutama di FKIP ya, program studi kita menerima beasiswa KIP kuliah. Jadi nggak perlu ada diragukan. Nggak perlu diragukan, gampang banget Pak. Gampang ya? banget. Benar. Gampang. Pertanyaan terakhir nih Pak Udin. Boleh. Apa sih yang membedakan beasiswa KIP di UNIBDU dengan yang lainnya Pak? Nah, ini penting sekali nih. Ini ciri khas kita ya. Jadi kita itu Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum itu keren sekali gitu ya. Jadi kita tidak hanya membimbing atau membina mahasiswa secara akademis ya, akademik, tapi kita juga mampu menyiapkan dari sisi lain ya, menyiapkan atau mempersiapkan mahasiswa kelak nanti mempunyai skill keterampilan tambahan apa gitu. Nah, kita ya di UNIBDU ya memberikan satu pembinaan yang kita sebut dengan pembinaan soft skill. Gitu kan ya. Jadi ada banyak Nisfu ya, adik-adik kamu kemarin ya ada pelatihan kecantikan gitu ya. Kemudian ada kemarin keterampilan tangan yang membuat buket, kemudian apalagi kemarin ya, terus ada terutama yang cowok-cowok ketika mau pingin buka potong rambut barbershop, nah itu ada pelatihan untuk barbershop juga. Terus suka makan nih, suka masak, kuliner dong. Ada pelatihan kuliner juga. Jadi ada beberapa pelatihan lagi yang sengaja memang kita desain secara khusus untuk memberikan bekal keterampilan tambahan bagi mahasiswa kita penerima KIP ya, untuk siap nih ya. Jadi selain menerima pendidikan dan sebagainya, memang siap di dunia kerja nanti untuk skill tambahan nanti. Nah, ini yang nggak didapatkan di tempat lain. Kalau diberikan dengan cuma-cuma Pak Udin? Cuma-cuma dong, gratis. Karena memang fasilitas yang sudah kita berikan gitu. Jadi beasiswanya kita maksimalkan, dan mahasiswa bisa memaksimalkan beasiswa tersebut, dan kita memfasilitasinya dalam bentuk ya, salah satunya ya dalam bentuk pelatihan soft skill itu tadi. Padahal kalau di luar sana Pak Udin ya, kalau mau les kecantikan kayak gitu mahal banget loh. Oh tentu, bisa sampai jutaan kan? Bisa. Tapi di sini kita dapat beasiswa dan dapat soft skill itu juga. Betul sekali. Dan kita nggak ecek-ecek nih ya. Pelatih dan pembina kita itu memang mereka yang ahli di bidangnya. Contohnya misalnya kemarin adik-adik kamu itu yang mengikuti pelatihan kecantikan ya, memang pembina pelatihnya dari beauty specialist gitu. Jadi memang dilatih khusus ya dari para beauty specialist yang sengaja kita undang ke sini, datang ke sini untuk membimbing mahasiswa kita gitu. Ya, dan pengalaman ini bahkan mahasiswa kita sudah ada yang langsung, jadi sekali mereka dapat pembinaan langsung buka praktek nih. Oh gitu? Iya, mereka terima job orderan. Langsung dapat uang. Iya, dan
dan sudah banyak orderan kayaknya nih. Sudah pada bingung nolak-nolak kayaknya. Jadi buat calon-calon mahasiswa baru jangan ragu-ragu untuk ya, tidak perlu yang diragukan. Nggak ada yang diragukan untuk kuliah di Unibu. Betul sekali. Khususnya di FKIP, Pak. Betul sekali. Jadi semua informasi sudah bisa diakses secara online ya. Jadi kalau memang jauh tempatnya dari Unibdu tidak perlu khawatir, semua bisa diakses secara online gitu ya. Seperti saya ini kan jauh, Pak. Jauh ya? Jauh sekali. Jauh sekali. Oke, jadi tinggal mau buka website yang melalui PC ya atau melalui HP gitu kan ya. Nah, itu sudah bisa diakses dengan baik, semuanya open access ya. Open access. Terutama kalau memang ada yang bingung nih, wah saya kayaknya ada yang mau ditanyakan nih. Jangan khawatir, ya staf kita ya siap membantu adik-adik untuk mendaftar. Gitu ya. Dan di Unibu sendiri terbuka lebar Pak ya, maksudnya kayak dari jam 8 oh jelas 8, ya, jadi sampai jam 2 Pak Udin. Sampai jam 2 siang. Jam 2 siang. Bahkan kadang-kadang nih yang terjadi kadang-kadang masih sore nih masih menghubungi, ya masih dilayani. Masih dilayani. Nah, itu kelebihan kita gitu. Tanya gitu Pak Udin ya. Betul sekali. Ya segitu aja Pak Udin, terima kasih banyak udah sharing. Sama-sama, kayaknya kurang gitu ya kalau cuma sebentar gitu ya. Kalau ngomongin tentang beasiswa, tentang Unibu sendiri tuh banyak banget sampai nggak bisa berhenti Pak. Sekali. Berarti adik-adik perlu menunggu nih podcast kita selanjutnya terkait dengan Unibu ya. Terima kasih Pak Udin udah sharing. Buat adik-adik juga jangan lupa kepoin sosial media kita di bawah sini. Kepoin ya. Kepoin, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga apa Pak Udin? Share juga, jangan lupa komen ya. Komennya dong, ditunggu ya. Oke. Assalamualaikum.